Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang menonton. Semoga kita diberi kesehatan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Pertama-tama, sebagai insan yang bertuhan, sebagai insan yang beriman, sebagai insan yang tahu akan eksistensinya ia hidup di muka bumi ini, sudah sepantas dan selayaknya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Sayang tak pernah pandang sayang, Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya ketika hamba-hambanya bertobat kepadanya, Tuhan yang senantiasa memberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmatnya. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas etos kerjanya beliaulah sehingga kita dapat menikmati manisnya iman dan indahnya Islam hingga detik saat ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari yang berjudul Laporan Hasil Kepengawasan. Adapun poin-poin pembahasan dalam makalah pertemuan kita kali ini, yang pertama kita membahas apa itu definisi atau pengertian dari laporan hasil kepengawasan. Yang kemudian garis besar isi laporan itu seperti apa, kemudian prinsip-prinsip penulisan laporan itu seperti apa, dan bagaimana langkah penyusunan laporan yang baik itu seperti apa, dan apa saja jenis-jenis laporan itu, kemudian unsur atau unsur pengawas yang dilaporkan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu definisi dari laporan atau pengertian dari laporan. Laporan adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses suatu kegiatan atau merupakan suatu upaya menceritakan keseluruhan proses dan pengalaman yang terjadi dalam satu kegiatan tertentu berdasarkan informasi yang diperoleh. Jadi secara umum laporan adalah suatu dokumentasi hasil serangkaian kegiatan yang telah dilakukan untuk menyajikan keterangan mengenai suatu kegiatan tersebut. Itu definisi umum dari laporan. Kemudian adapun fungsi dari laporan. Laporan ini yang pertama, poin pertama, yaitu laporan berfungsi mengkomunikasikan kepada sasaran pembaca. Dalam artian bukan mengkomunikasikan kepada diri sendiri, melainkan dia untuk mengkomunikasikan kepada para pembaca atau para yang melihat laporan tersebut. Jadi bukan untuk mengkomunikasikan kepada diri sendiri. Itu fungsi dari laporan. Yang kedua, laporan berfungsi sebagai pembuatan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan. Nah, karena informasi yang diperoleh akan bermanfaat bagi pembaca atau pengambil keputusan dan kebijakan, sehingga daya dukung keputusan dan kebijakan tersebut cukup kuat karena berupa data yang akurat. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga dari fungsi laporan ini, yaitu laporan berfungsi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan mutu pendidikan. Nah, fungsi poin ketiga ini untuk apa? Karena untuk mengambil atau dalam pengambilan kebijakan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Laporan-laporan setelah hasil pengawasan, hasil supervisi itu fungsinya untuk bagaimana para supervisor atau kepala sekolah bisa melihat kembali agar bisa mengevaluasi, kemudian bisa memperbaiki mutu pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian poin keempat, laporan berfungsi sebagai atau bagi pengawas.
karena mendapatkan informasi menambah pengetahuan, pengalaman tentang kegiatan supervisi pengajaran. Yang kelima, hasil laporan dapat digunakan sebagai tempat berpijak bagi pengawas lain dalam melakukan kegiatan supervisi. Jadi sebagai tempat berpijak atau sebagai tempat referensi untuk pengawas lainnya. Itulah fungsi dari laporan. Kemudian laporan hasil pengawasan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. Pada poin pertama itu memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Itu disusun dengan tujuan. Tujuan yang kedua yaitu memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil penilaian terhadap fokus binaan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Jadi tujuan dari laporan ini untuk apa? Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan atau kondisi sekolah berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan. Begitu. Nah, pada poin yang keempat, tujuannya yaitu memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap yang poin pertama yaitu guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran bimbingan berdasarkan kurikulum atau kurikulum yang berlaku. Jadi memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah terhadap guru ini. Jadi bagaimana guru bisa menerapkan kurikulum yang berlaku. Itu tujuan dari laporan itu sendiri. Yang kedua, penerapan berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran. Nah, bagaimana guru atau kepala sekolah itu bisa berinovasi dalam hal pendidikan dan pembelajaran ini. Poin berikutnya, garis besar isi laporan. Nah, secara garis besar isi laporan, yang pertama itu bagian awalnya atau babnya atau covernya, bagian awalnya. Yang kemudian pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan dibagi lagi beberapa poin di situ. Terdapat 5 poin. Yang poin pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini masalah yang dilaporkan itu apa? Latar belakangnya seperti apa? Kemudian yang poin kedua itu uraian pokok masalah atau rumusan masalahnya. Nah, dari latar belakang masalah kemudian muncullah rumusan masalah. Ada masalah tersebut yang harus dilaporkan. Kemudian metode apa yang digunakan. Itu poin ketiga. Kemudian yang keempat, tujuan dan manfaat dari kegiatan atau hasil laporan itu. Yang kelima, dasar-dasar teorinya. Nah, pada bagian yang satu kan bagian awal, 2 pendahuluan, yang ketiga mengenai paparan hasil. Nah, paparan hasil di sini yaitu pada poin pertama itu harus gambaran umum lokasi. Berarti dia menjelaskan gambaran umum lokasi itu seperti apa, lokasi hasil supervisionnya. Kemudian menyajikan data atau penyajian data, kemudian analisis data. Jadi itu garis besar isi laporan. Kemudian pada keempat atau bab keempat biasanya kesimpulan, saran, dan penutup. Nah, kemudian di bawah bab 4 kesimpulan, saran, dan penutup itu setelah itu baru daftar pustaka. Kemudian setelah daftar pustaka baru lampiran. Ya, ini merupakan garis besar isi laporan. Ini secara umum. Karena setiap lembaga atau setiap instansi atau setiap supervisor harus memiliki pedoman garis besar isi laporan masing-masing sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya mengenai prinsip penulisan laporan. Nah, pada prinsip penulisan laporan, prinsip yang pertama yaitu kelengkapan dan ketelitian. Data atau informasi yang diperlukan untuk menyusun suatu kegiatan diusahakan harus lengkap dan teliti dalam mengungkapkannya menjadi suatu laporan. Jadi kelengkapan atau ketelitian dalam sebuah data informasi itu harus lengkap sehingga
apa yang dilaporkan itu sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan atau sesuai dengan objektif begitu. Yang kemudian laporan atau prinsip penulis laporan itu harus mudah dipahami. Dalam artian laporan yang dibuat diusahakan agar mudah dipahami oleh sasaran pembaca atau pengambil keputusan. Jadi jangan kita buat laporan itu yang kita buat kita sendiri tidak mengerti. Itu jangan. Sebaiknya buatlah sebuah laporan itu yang mudah dipahami bagi pembaca dan mudah dipahami bagi pengambil keputusan. Nah, berikut pada poin ketiga mengenai prinsip penulisan laporan, yaitu menarik dan enak dibaca. Jadi laporan itu jangan hanya monoton lah. Maksudnya buatlah laporan itu semenarik mungkin dan enak dibaca. Laporan yang disampaikan kepada sasaran pembaca atau pengambil keputusan diusahakan disajikan dalam bentuk yang menarik dan enak dibaca. Karena teknik penyajian yang baik akan membangun daya tarik dan enak dibaca. Begitu. Jadi cara dari sistem penulisan sebuah laporan itu juga mempengaruhi minat baca dari pembaca atau pengambil keputusan. Kemudian pada poin berikutnya apa adanya. Jadi harus sesuai dengan lapangan, sesuai dengan informasi atau data yang diperoleh dari suatu kegiatan. Jangan ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Laporkan apa adanya atau hindarkan intervensi pemikiran pelapor dalam penyusunan laporan. Jadi yang saya katakan di awal tadi, dalam penulisan laporan itu harus secara objektif. Jadi permasalahan yang ada di lapangan dan kendala yang ada di lapangan yang kita turun langsung harus dilakukan secara objektif. Tidak boleh kita tambah-tambahkan atau dikurangi. Itu akan mengakibatkan paradigma atau pemikiran dari pembaca itu sendiri atau pengambil keputusan begitu. Jadi kemudian pada poin berikutnya yaitu langkah-langkah pokok penyusunan laporan. Nah, di dalam langkah-langkah pokok penyusunan laporan yang pada poin pertama yaitu membuat kerangka acuan. Nah, langkah-langkah pokok penyusunan yang pertama yaitu membuat kerangka acuan. Kerangka acuan laporan dapat berupa permintaan dari pimpinan yang telah ditentukan topik, masalah, dan tujuan. Nah, bila acuan ini sudah jelas, penulisan dapat segera melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan pengamatan, monitoring, penelitian sesuai dengan keperluan. Jadi membuat kerangka acuan. Biasanya kerangka acuan ini biasa dari pemimpinan atau permintaan dari pemimpinan. Itu sudah diketahui topiknya, tujuannya, terus masalahnya. Tinggal bagaimana si supervisor itu atau si supervisor itu turun ke lapangan mengikuti topik atau masalah yang ada atau sesuai dengan permintaan dari pimpinan. Kemudian membuat jadwal pelaksanaan tugas. Nah, dalam membuat jadwal pelaksanaan tugas ini untuk mengarahkan tugas-tugas yang dilaksanakan, pembuat laporan membuat jadwal waktu pelaksanaan tugas kegiatan mencakup yang pertama itu harus dia mengumpulkan data, kemudian yang kedua itu harus menganalisis datanya, kemudian membuat kerangka laporannya, ketiga penulisan draft, yang keempat revisi atau penyuntingan, yang berikutnya reproduksi mencetak, yang terakhir itu pengiriman. Nah, jadi harus mengumpulkan bahannya terlebih dahulu. Itu yang membuat jadwal pelaksanaan tugas. Kemudian berikutnya yaitu mengumpulkan bahan. Nah, kegiatan ini mencakup penggalian informasi atau data-data atau penggalian informasi, pengamatan dan membaca keputusan. Nah, langkah-langkah yang berikutnya yaitu yang keempat, menyeleksi dan menilai bahan. Nah, di sini yang sangat penting. Karena dalam menyeleksi dan penilaian bahan, ini yang dikumpulkan hendaknya relevan dengan topik atau masalah atau tujuan yang sesuai permintaan dari pimpinan. Jadi tidak boleh kita semena-mena menyeleksi dan menilai sesuai dengan kemauan kita, tapi harus sesuai dengan permintaan dari pimpinan atau sesuai dengan tujuan topik masalah yang ingin
kita bahas sebelumnya. Jadi harus sesuai, harus relevansi berhubungan. Nah, pada indikator berikutnya mengenai jenis laporan dan waktu pembuatannya. Nah, jenis laporan yang pertama, sekolah per sekolah per semester. Nah, seorang pengawas sekolah perlu membuat laporan sebanyak sekolah yang dibina setiap semester. Dalam hal ini, pengawas sekolah perlu mengetahui unsur pengawas apa saja yang perlu dilaporkan setiap semester untuk setiap sekolah yang dibinanya. Laporan hasil pengawas sekolah per sekolah yang dibinanya. Laporan hasil pengawas sekolah per sekolah ini dibuat setiap akhir semester, yaitu akhir semester 1 sekitar minggu ke-1 bulan Januari, akhir semester 2 sekitar minggu ke-4 bulan Juni. Nah, setiap pelajaran itu mengenai sekolah per sekolah per semester. Kemudian laporan hasil pengawas sekolah seluruh sekolah per semester. Nah, di samping membuat laporan per sekolah per 1 bulan, pengawas sekolah harus membuat sebuah laporan hasil seluruh sekolah binaan pada setiap akhir semester. Nah, untuk keperluan pembuatan laporan seluruh sekolah ini, pengawas sekolah perlu membuat atau mengerjakan rekap laporan dari seluruh sekolah binaannya. Penyelesaian laporan keseluruhan sekolah dimaksud dikerjakan langsung setelah menyelesaikan laporan persekolahan. Jadi laporan keseluruhan sekolah semester 1 dibuat sekitar minggu ke-1 bulan Januari dan semester 2 sekitar minggu ke-4 bulan Juni setiap tahun pembelajaran. Nah, pada poin yang ketiga, seluruh sekolah tahunan atau laporan hasil pengawasan sekolah tahunan dan laporan tahunan. Jadi laporan tahunan ini harus diselesaikan sekitar minggu ke-4 bulan Juni. Untuk keperluan pembuatan laporan tahunan ini, pengawas sekolah perlu mengerjakan rekap setiap laporan keseluruhan sekolah yang telah dibuat setiap akhir semester menjadi sebuah laporan tahunan yang dibuat pada akhir tahun pembelajaran. Jadi pada poin ketiga ini dia penulis atau pembuatan laporan itu harus mengerjakan rekap setiap laporan dari per semester, dari semester 1, semester 2 kemudian dilaporkan. Begitu. Jadi itu mungkin jenis laporan dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, indikator berikutnya mengenai unsur-unsur pengawas yang dilaporkan. Nah, yang poin pertama, unsur-unsur hasil pengawas sekolah persekolahan terdiri dari: yang pertama, menilai hasil belajar atau hasil bimbingan siswa dan kemampuan guru. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran bimbingan siswa. Yang ketiga, menganalisis hasil belajar atau menganalisis hasil bimbingan siswa. Yang keempat, melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah. Yang kelima, melaksanakan pembinaan selain proses pembelajaran bimbingan siswa. Unsur yang kedua yaitu unsur-unsur hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah terdiri dari, tadi kan persekolahan sekolah per sekolah, ya ini sekolah seluruh sekolah terdiri dari membandingkan laporan hasil pengawas sekolah dari waktu ke waktu atau antar semester, yaitu semester 1 dengan semester 2, apakah ada perubahan atau ada peningkatan di situ. Yang kedua, membandingkan laporan hasil pengawas sekolah antar sekolah binaan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan atau pemaparan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kata atau kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena kesalahan itu datang dari saya sendiri, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.